teroris tadi? Sebagai mantan harus yang jawab. Kalau sedikit teroris beliau ini. Ya. Mantan teroris yang paling sopan. Jadi begini, tadi kan belum saya singgung. Latar belakang teroris itu penting. Iya penting. Jadi latar belakang kami itu kan yang ngawali aksi teror di Indonesia. Kami ini adalah penerus Negara Islam Indonesia, NII, yang dulu diproklamirkan oleh Kartosuwiryo tahun 1949. Kami ini pelaku bom Bali itu generasi keempat. Nah, jadi begini, apakah pemikiran itu eksklusif atau dan lain sebagainya, itu menurut saya itu nanti malah membingungkan. Karena pemikiran eksklusif itu apa toh kan gitu. Yang terpenting itu bahwa ini. Nah, kemudian akhirnya meskipun tidak sebagai penerus daripada NII, akhirnya terbawa oleh kami. Perpecahan antara kelompok yang afiliasinya ke Al-Qaeda dengan ISIS itu kan baru saja ketika jihad Irak sama Suriah itu. Nah, adapun masalah ideologi sama sebetulnya. Ada dua prinsip yang dimiliki oleh teroris. Satu, negara Islam. Dua adalah melaksanakan jihad fi sabilillah. Itu saja. Jadi meskipun sekarang ini Indonesia NKRI ini makmur, semakmur-makmurnya lebih daripada Singapura, tetap saja akan ada teroris. Karena yang diinginkan itu bukan masalah makmurnya, tapi yang diinginkan negara Islam dan keinginan untuk bisa melaksanakan jihad fi sabilillah. Nah, warga NU nggak usah resah, karena sampai sekarang ini menurut saya dan yang saya ikuti nggak ada orang NU itu yang terlibat bersama kami, nggak ada. Itu apa toh perbedaannya? Perbedaannya begini. Saya ini madrasah ibtidaiyahnya di Gupi. Gupi itu adalah milik Golkar. Gabungan usaha istilahnya pembaruan pendidikan Islam. Tapi begitu saya kelas 5, akhirnya dijadikanlah Ma'arif. Jadi saya itu sekolah di Ma'arif kelas 6. Ya, Ma'arif. Tidak ada ajaran dari Gupi apalagi dari Ma'arif yang mengarah ke radikal. Ingat bahwa cerita saya itu, saya kelas 5 itu sudah kelas 5 SD Ibtidaiyah itu sudah menurunkan lambang negara Garuda itu. Dari mana ajarannya? Dari kakak saya Mukhlas yang dieksekusi itu, pimpinan bom Bali. Pada waktu itu Mukhlas sekolah di Pondok Pesantren Al Mukmin Ngruki Solo. Pondoknya Ustadz Abu Bakar Basir. Begitu Mukhlas liburan, saya ini masih kecil sudah diajari bahwa Pancasila ini tauhid. Pada waktu itu presidennya kan Soeharto tauhid. Polisi tauhid, tentara tauhid. Jadi apa label-label itu sudah saya dengarkan sejak kecil. Lah Bapak almarhum itu kan Cari Sekdes. Waktu itu namanya Cari, ya harus ada foto wakil presiden plus Pancasila. Saya turunkan itu karena diajari oleh Mukhlas. Itu kelas 5 SD, saya sudah radikal. Kan gitu. Nah, sekarang ini tugas kita kan sudah ngerti itu. Jadi bahwa di situ tidak jauh. Yang akhirnya ISIS pun dari sana. Itu. Jadi dari pendidikan yang sejak dini. Adapun nanti misalkan dalam perjalanan ada yang comot itu orang yang diantaranya sekarang Arnasan yang bom di mobil itu orang Malimping. Ini dia pernah jadi preman, pernah kasus curanmor, kemudian dia ingin tobat. Kalau tobat ini ketemu orang NU atau orang Muhammadiyah mesti dinasihati, kamu harus memperbaiki sholat kamu, kalau nanti punya duit umroh, kan begitu. Ini kalau normal, ketemu ustadznya nggak normal. Waduh, dosamu ini banyak. Nggak bisa dihilangkan kecuali kamu berada di medan jihad dan mati syahid, ya wis.
kan gitu. Nah, jadi sekali lagi bahwa pendidikan yang akhirnya mengarah ke terorisme, kita membahas terorisme karena nanti sering saya katakan bahwa radikal itu ada dua, yang benar-benar radikal yaitu teroris, terus yang setengah radikal. Setengah radikal ini siapa toh? Setengah radikal ini katanya masih mau Pancasila, masih mau NKRI, tetapi menggerogoti Pancasila dan NKRI, mau juga duitnya pemerintah, mau juga duitnya negara. Kalau yang radikal teroris nggak mau duit itu, nggak mau. Jangan ke masalah itu. Ini ada pegawai negeri yang infak sedekah ke kita, nggak kita terima, karena menurut kami bahwa gaji pegawai negeri adalah minimal subhat, kalau nggak haram. Itu kami. Makanya ini nomor satu radikal adalah teroris. Ada setengah radikal. Nah, tadi kan pertanyaannya menjawab, apakah mungkin yang setengah radikal ini bisa jadi radikal atau teroris? Sudah sering saya coba, saya ajak nggak berani mereka. Itu. Karena apa? Karena mereka nggak mau resiko. Itu. Kenapa? Sekarang masalah duit. Ketika kami mempersiapkan bom di Bali, itu duit sepeser pun nggak dikasih. Ini. Jadi yang memberi duit kita kalau mau makan itu bagian akomodasi Amroji sama Idris. Kita kosong, nggak dikasih apa-apa. Begitu evaluasi bom Bali plus pesta karena hafla, karena kita berhasil meledakkan di Bali, di Solo di tempat kontrakannya Abdul Matin, begitu selesai kami dikasih uang 500 ribu untuk mengantisipasi kalau ada apa-apa. 500 ribu dari Lamongan kabur sampai mana? Jadi itu masalah dunia. Untuk radikal teroris nggak ada. Makanya yang setengah radikal itu sering saya ajak, jangan nanggung jadi radikal, ayo gabung dengan kami. Oh kalau mau gitu rame sudah kan gitu. Itu, nah seperti itu. Nah itu, jadi itu Mas, tugas kita ini bagaimana sejak dini ini kita antisipasi supaya pemahaman radikal ini tidak sampai ke apa istilahnya masyarakat kita atau generasi kita. Terakhir buat jenengan ini, tadi sempat disinggung adanya hubungan antara terorisme dengan iklim politik. Itu benar nggak ada? Misalnya ketika politik berkembang terus radikalisme. Nah jadi begini. Kalau orang normal itu yang didambakan kedamaian. Tapi kalau teroris yang didambakan adalah kerusuhan. Karena dengan adanya kerusuhan itu kemungkinan akan adanya jabha atau front jihad atau medan perang. Oleh karena itu, saya kasih contoh. Ketika demo 212, mayoritas tokoh alumni Afghanistan itu sudah ada di Jakarta. Itu. Untuk apa? Untuk menunggu chaos. Jadi kalau sampai waktu itu para pendemo tidak sabar terus konslet sama polisi atau TNI, tepuk tangan ini teroris ini. Karena ada medan. Jadi itu yang dimanfaatkan oleh mereka. Jadi untuk supaya ada ini chaos. Iya. Kalau untuk terjun ke politik nggak ada, sampai sekarang teroris nggak ada yang terjun ke dunia politik. Tapi ngompor-ngompori supaya nanti terbentuk bukan negara Islam dulu tapi chaos. Nah, ini juga harus kita sabar. Oleh karena itu begitu saya ditangkap pertama kali, saya sudah sampaikan ke Mabes Polri waktu itu yang nangkap saya, jangan sampai terjadi peristiwa Ambon sama Poso. Ini yang harus kita antisipasi. Perusuhan yang bernuansa sara inilah yang menyebabkan teroris ini tepuk tangan, dalam artian bahwa di situ ada medan jihad. Makanya jangan sampai, mohon kita bersabar. Lintas agama ayo kita bersabar, jangan sampai ada kerusuhan yang seperti itu. Nah, ini harus ditokohi oleh NU karena NU itu sudah dekat dengan semua agama.